Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di perkuliahan hukum acara MK. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari hukum acara impeachment presiden dan atau wakil presiden. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pembubaran partai politik, maka pada kesempatan hari ini kita kuliah terakhir ini kita akan mendalami tentang bagaimana tata cara para pihak dan akibat dari putusan MK terkait dengan impeachment seperti itu. Ini sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati bersama pada saat awal perkuliahan. Baik, kita akan beranjak kepada perkuliahan hukum acara impeachment presiden dan atau wakil presiden. Sebelum saya mendalami atau membuka perkuliahan ini, ada nggak yang tahu apa itu impeachment? Ada nggak yang tahu? Ya, silakan. Siapa namanya? Iwan. Jadi pemberhentian presiden Pak Wakil Presiden secara konstitusional. Yang lain ada yang tahu impeachment atau ada bahasa selain impeachment apa? Pemakzulan. Pemakzulan. Siapa tadi? Iya, pemakzulan. Ada yang lain? Bahasa yang lain, impeachment, pemakzulan, sama penjatuhan. Itu sama ya. Impeachment itu bahasa Inggris, impeachment itu bahasa Amerika. Kemudian pemakzulan itu dari bahasa Arab ya. Kalau penjatuhan itu bahasa Indonesia. Baik, siapa pemohon dalam impeachment presiden dan wakil presiden? Jadi yang menjadi pemohon itu adalah DPR. Jadi hanya DPR yang bisa memohonkan terkait dengan proses impeachment di MK. Jadi kalian ini nggak bisa, masyarakat umum itu nggak bisa juga ya. Beda dengan pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang siapa saja? Perorangan, kemudian masyarakat hukum adat, kemudian lembaga negara, kemudian badan hukum, ada 4 ya. Nah, kalau ini yang mengajukan hanya DPR. Nah, kenapa kok hanya DPR? Coba ada yang bisa menjawab. Kenapa pemohon kok hanya DPR? Ya, silakan. Yang lain. Kenapa yang dapat memohonkan impeachment itu hanya DPR? Silakan, salah nggak apa-apa ya. Silakan kalau ada yang mau mencoba. Silakan. Iya, silakan. Itu salah satu dari hak angket Pak, dari hak DPR untuk memakzulkan presiden. Ya, secara normatif memang betul ya. Jadi itu merupakan hak dari DPR. Kenapa masyarakat umum tidak bisa memohonkan impeachment? Kenapa misalnya siapa namanya Arif misalnya mengajukan impeachment terhadap Presiden Prabowo misalnya, atau Natasha misalnya. Kenapa kira-kira kok hanya DPR? Ya, silakan. Karena DPR itu sebagai lembaga yang mana tugasnya itu sebagai pengawasan, yang dimana alasan kenapa hanya impeachment hanya bisa diajukan oleh DPR karena untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, yang dimana sekaligus agar presiden tidak dengan hanya karena alasan politik. Ya, jadi sebagai salah satu bentuk
menjalankan fungsi pengawasan DPR. Sehingga DPR berhak untuk mengajukan impeachment. Jadi pemohon sekali lagi dia adalah DPR. DPR dia bersidang 2/3 oke, maka diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu siapa termohon? Termohon ya bisa presiden saja, bisa presiden dan dari atau wakil presiden, bisa wakil presiden saja teman-teman. Seperti itu. Baik pemohon maupun termohon itu sama-sama bisa menunjuk kuasa hukumnya atau bisa menunjuk advokat seperti itu. Kemudian alasan-alasan permohonan. Alasan permohonan ini sangat limitatif sekali ya. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pelanggaran hukum itu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan macam-macam. Bisa nggak kalau misalnya presiden meludah di jalan, kena tukang gojek, atau kena deliver, bisa nggak itu dijadikan alasan untuk proses impeachment? Bisa ya, yang mana? Perbuatan tercela. Kalau misalnya presiden korupsi, nah itu harus diadili dulu tindak pidana korupsinya di pengadilan tindak pidana korupsi, atau bisa langsung impeachment? Bisa langsung impeachment ya. Kenapa? Gimana kalau misalnya presiden sudah di impeachment, korupsinya ditangani KPK, ternyata nggak terbukti? Nah, gimana? Tapi saya sepakat ya, tanpa melalui proses pembuktian jadi pembuktiannya di MK itu, gitu ya. Tapi pertanyaan saya gimana nih? Misalnya presiden, DPR oke, MK oke, MPR oke, ternyata KPK juga melakukan penyidikan dan disidangkan di pengadilan tipikor, ternyata tidak terbukti. Nah gimana? Apakah tetap sah impeachment yang sudah dilakukan atau diputuskan kepada presiden atau wakil presiden tadi? Tetap sah ya. Oke, jadi alasan permohonan sekali lagi pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan dari atau wakil presiden. Nah kalau presiden itu misalnya sakit-sakitan, nah itu bisa nggak diimpeach? Bisa ya. Kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu tidak masuk santai-santai terus ya kan di istana negara, nggak pernah kerja, nggak pernah masuk kantor, kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Kemudian setelah itu permohonan ya. Jadi sesuai dengan hukum acara MK seperti biasa ya, dia diajukan dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian bisa menunjuk kuasa hukum 12 lembar. Kemudian dia harus memuat sekurang-kurangnya posita dan juga petitum ya, dan hal-hal yang diminta atau diputus di persidangan MK seperti itu. Proses persidangannya juga hampir mirip dengan pengujian undang-undang. Ada sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang pemeriksaan pendahuluan ini apa yang diajukan oleh DPR ya. Kemudian tanggapan dari termohon, bisa presiden, bisa wakil presiden atau kedua-duanya. Kemudian baru pembuktian dari DPR. Kemudian presiden dan wakil presiden yang akan dimakzulkan itu juga membuktikan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Jadi dia juga berhak untuk membuktikan dirinya sendiri. Baru kemudian kesimpulan dari pemohon dan termohon, baru kemudian putusan. Pertanyaan saya berikutnya, kalau misalnya DPR oke nih, kemudian
MK oke, terbukti. Bisa nggak MPR tidak oke? Karena prosesnya tiga ya. Prosesnya tiga. Jadi sejarah dari impeachment ini adalah gimana caranya penjatuhan presiden ini dia tidak politis, ya kan? Gimana caranya hukum lebih dominan daripada politis, karena sebelumnya Soekarno, ya kan? Kemudian Gus Dur, ya kan? Soeharto, itu rata-rata bukan pengadilan hukum, tidak melalui proses pengadilan. Ya kan? Soekarno dijatuhkan, Soeharto reformasi, ya. Gus Dur dipaksa untuk berhenti seperti itu. Nah, belajar dari itu, maka didirikanlah MK. Nah, pertanyaannya, kan, impeachment ini proses politik atau hukum? Coba yang sudah menjawab siapa? Farid sama Isa nggak usah. Kita saya mau nanya, impeachment ini proses hukum atau proses politik? Coba. Ya, siapa namanya? Ya, menurut siapa namanya? Siapa? Iya, Pak. Proses politik atau hukum ini aja? Atau kedua-duanya? Atau gimana menurut Pak? Politik ya. Ada yang menjawab lain? Ya, silakan. Siapa namanya? Andi satu Pak. Andi. Itu dia kalau unsurnya campuran Pak. Karena buat dari dana politiknya itu dia ada di DPR yang tadi melalui fungsi pengawasannya, melalui hak menyatakan pendapatnya, terus dari hukumnya itu dari MK-nya sendiri itu dia setelah DPR sepakat, jadi MK itu bertindak sebagai lembaga peradilan yang objektif. Jadi campuran ya, politik dan hukum. Ada yang beda? Silakan. Iya, memang ada yang mengatakan itu campuran. Jadi DPR politik, MK itu hukum, meskipun diakhiri proses akhirnya yaitu MPR, itu proses politik lagi ya. Siapa MPR? Nah, DPR dan DPD, sehingga dia lembaga politis seperti itu. Pertanyaan saya tadi belum ya, kalau misalnya DPR oke, MK oke, bisa nggak MPR tidak oke? Bisa, ya. Karena penentu akhir itu adalah MPR. Bisa, teman-teman. Sehingga betul tadi kalau disampaikan itu proses politik, Pak Saiful, ya. Betul juga, karena hukum pada akhirnya dikalahkan oleh politik. Sehingga benar juga yang bilang proses politik dan hukum benar juga. Seperti itu. Secara normatif itu adalah proses politik dan hukum, tapi secara de facto itu proses politik, karena proses hukum MK itu dikalahkan oleh proses politik di DPR, seperti itu ya. Begitu ya, jadi memang impeachment ini adalah campuran antara proses hukum dan juga proses politik, seperti itu. Putusan itu ada dua tahapan ya. Yang pertama adalah pendakwaan yang disampaikan oleh DPR kepada MK. Kemudian kedua, MK itu meneruskan jika terbukti dalam persidangan MK itu meneruskan kepada MPR. Jadi tiga tahap, tiga gelombang seperti itu. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan terhadap presiden dan garing atau wakil presiden yang merupakan forum previligatum atau lebih bersifat proses yuridis. Oleh karena itu, proses di MK lebih untuk melihat terbukti tidaknya dakwaan terhadap presiden dan wakil presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di MK menunjukkan bahwa presiden dan wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka
pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa terhadap daftar presiden dan wakil presiden terbukti secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke MPR. Seperti itu ya. Jadi hasil akhir adalah MPR. Seperti itu ya. MPR merupakan lembaga terakhir penentu atas status presiden dan wakil presiden. Artinya, meskipun MK menyatakan presiden dan wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau telah melakukan perbuatan tercela atau telah tidak lagi memenuhi syarat-syarat, tidak akan otomatis presiden dan wakil presiden langsung dapat dimaksulkan. Seperti itu. Artinya, penentu akhir itu adalah MPR. Jadi, diawali oleh proses politik, ditengahi oleh hukum, diakhiri oleh proses politik. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah lebih banyak forum politiknya, ya kan? Bisa nggak seperti ini? Kemarin kan untuk membubarkan partai politik itu masih ingat nggak berapa hari persidangannya? 60 hari. Sedangkan ini persidangan di MK saja itu 90 hari. Bisa nggak seperti ini? Misalnya yang mengajukan itu adalah Partai Merah dan Partai Kuning. Pada saat mereka bisik-bisik mau mengajukan ke MK, tiba-tiba Presiden menyuruh Jaksa Agung atau Menteri untuk membubarkan Partai Merah dan Partai Kuning. Bisa nggak seperti itu? Sehingga kalau dibubarkan ya di forum MPR nanti oke lah DPR mereka lolos misalnya ya kan. Tapi di forum MPR mereka sudah tidak memiliki suara lagi ya kan. Nah ini lebih banyak nuansa politisnya seperti itu ya. Jadi kesimpulan kalian gimana nih? Proses impeachment itu proses hukum atau proses politik? Politik ya. Tapi ada hukumnya, ya kan? Ada hukumnya. Baik, itu ya pengantar dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, kalau misalnya di MK presiden atau wakil presiden itu bersalah, tapi MPR-nya nggak setuju buat diberhentikan. Nah itu punishment buat presiden sama wakil presidennya ada ya? Ya nggak ada, karena MPR penentu akhir. Sama dengan putusan MK ya hanya di atas kertas saja, ya kan? Seperti itu. Adil nggak menurut kalian? Kurang ya. Mestinya gimana? Harusnya ada punishment sendiri Pak bagi presiden atau wakil presiden. Jadi kalau misalnya bisa jadi MPR orang yang presiden atau presiden kita nggak tahu kan? Iya iya. Jadi menurut saya mungkin ada punishment tersendiri sih bagi presiden atau presiden kalau misalnya ada dosen keren. Iya iya. Ya memang ada yang mengusulkan harusnya selesai di MK. Kalau misalnya oke lah yang mendakwa yang mengajukan itu adalah DPR. Tapi ketika MK sudah memutuskan, maka ya sifatnya final. Nah, artinya dalam putusan MK terkait dengan impeachment itu tidak final, iya kan? Putusan MK tidak final karena pemutus akhir adalah MPR seperti itu ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Silahkan ada pertanyaan lagi kasusnya. Ya. Kan kalau tadi baru kan analoginya kalau misalkan di partai mana sama partai ini terus presiden aku buat membubarkan partai politik itu. Kalau saya tadi mikirnya gitu Pak, kalau misalkan DPR udah setuju nih terus mau dibawa ke MK atau enggak lagi proses di DPR itu presiden langsung ketok palu buat status diulang di DPR kan otomatis kan DPR udah nggak ada lagi Pak. Itu gimana Pak? Bagus, benar juga. Itu cerdik saudara. Ya kan? Jadi saudara bisa menjadi penasihat ahli presiden. Seperti itu ya. Begitu ya teman-teman. Memang ya banyak nuansa politiknya seperti itu. Jadi
saya berandai-andai kalau ada partai politik yang mengajukan untuk impeachment presiden, maka presiden perintahkan kita. Karena proses pembubaran parpol itu hanya 2 bulan, 60 hari. Sedangkan proses sidang di MK terkait dengan impeachment 90 hari, lebih lama. Belum lagi tarik menarik kepentingan politik di DPR-nya, apalagi tadi status darurat, ya kan? Maka ya presiden menurut saya lebih berkuasa seperti itu ya. Bahkan proses impeachment ini bisa jadi tidak akan pernah terjadi. Ini hanya sebagai ya cerita-cerita orang hukum saja seperti itu ya kan? Jadi pembubaran partai politik sama impeachment menurut saya itu akan sulit untuk dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali memang terdapat kegentingan yang memaksa seperti itu ya. Begitu ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Misalnya nih Pak, ada dugaan keterlibatan kejahatan pidana, contohnya misalnya korupsi. Nah itu melibatkan presiden dan wakil presidennya secara bersama-sama Pak. Nah itu kalau di proses persidangan di MK dan MPR kan itu waktunya nggak sebentar ya Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk status kendalinya pemerintahan sehari-hari selama proses impeachment berjalan agar tidak terjadi kelumpuhan? Iya bagus ya. Ada yang namanya triumvirat. Jadi ketika presiden dan wakil presiden itu berhalangan, maka triumvirat inilah yang mengambil alih kendali kuasa negara. Ada yang tahu triumvirat siapa aja? Menteri dalam negeri. Dia yang mengambil alih kendali kekuasaan negara. Meskipun ini sangat rentan ya. Kenapa? Karena Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri itu di bawah kendali Menko Polhukam. Iya kan? Iya kan? Maka kalau terjadi berhalangan secara bersama-sama, maka akan dimungkinkan terjadi perebutan kekuasaan. Seperti itu ya. Menurut saya triumvirat itu bisa jadi hanya angan-angan. Dalam kondisi normal oke ya. Tapi dalam kondisi abnormal maka ya akan banyak yang kemudian memperebutkan kekuasaan secara inkonstitusional seperti itu ya. Itu yang terjadi. Bagus ya. Jadi kok bagus semua ini teman-teman ini ya. Tadi kan di bawah Menko Polhukam Pak. Berarti yang tetap berkuasa 3 orang ini, tapi di bawah koordinasi Menko Polhukam atau gimana? Iya makanya ini kritisasinya ya kan. Kritik kita terhadap triumvirat tadi ya kan. Kalau presiden dan wakil presiden berhalangan, maka yang mengambil alih adalah triumvirat. Tapi ternyata triumvirat ini masih ada atasannya, Menko koordinatornya, artinya dia juga tidak sepenuhnya berkuasa seperti itu kan. Karena masih ada Menko di atas dia kan begitu ya. Nah itu yang menjadi problem. Problem sebenarnya triumvirat ini sejauh apa ini bisa dilihat di skripsi ini oleh kalian sejauh apa triumvirat ya kan, kekuasaan triumvirat kalau misalnya presiden dan wakil presiden berhalangan seperti itu ya. Silakan yang lain. Silakan. Baik kalau begitu, kalau tidak ada saya akhiri ya. Ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.